Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifal Fiatul Hasanah dari kelas 11B2. Pada video remedial ini, saya akan menjelaskan tentang materi sistem ekspresi pada manusia. Sebelumnya, nilai ulangannya yaitu 65 dan mencari 3 materi. Materi yang saya cari meliputi ginjal, hati, dan kulit beserta mekanisme ekspresinya. Yang pertama, organ sistem ekspresi pada ginjal dan mekanisme ekspresinya. Jadi, ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah dan membuang zat sisa metabolisme dalam bentuk urin. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian pada ginjal. Yang pertama ada korteks. Korteks ini tempat penyaringan darah. Yang kedua ada medula, tempat penyerapan kembali zat yang masih diperlukan. Yang ketiga ada pelvis renalis, tempat penampungan urin sebelum menuju ureter. Nah, selanjutnya ada mekanisme pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, terjadinya di glomerulus. Ini darah disaring sehingga terbentuk urin primer. Yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, terjadinya di tubulus proksimal. Seperti air, glukosa, asam amino, dan garam mineral diserap kembali ke darah. Lalu yang ketiga ada augmentasi atau pengeluaran zat sisa, terjadinya di tubulus distal. Jadi, zat-zat yang tidak diperlukan ditambahkan ke urin sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Nah, selanjutnya ada alur urin. Ini tuh pertamanya ada di ginjal. Setelah dari ginjal, lanjut ke ureter. Dari ureter ke kandung kemih. Setelah dari kandung kemih ke uretra, dan terakhir keluar dari tubuh. Yang kedua ada organ sistem ekskresi pada hati dan mekanisme ekskresinya. Hati ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa empedu dan mengubah zat beracun menjadi tidak beracun atau menjadi tidak berbahaya. Nah, peran hati dalam ekskresi ini yang pertama, mengubah amonia yang beracun menjadi urea. Yang kedua, menghasilkan empedu yang mengandung bilirubin atau zat sisa perombakan sel darah merah. Dan yang ketiga, menetralkan racun dan obat-obatan. Mekanisme ekskresi hati yang pertama, sel darah merah tua dihancurkan. Kedua, hemoglobin dipecah menjadi bilirubin. Yang ketiga, bilirubin dibawa ke hati. Keempat, hati menghasilkan empedu yang mengandung bilirubin. Dan yang kelima, empedu dialirkan ke usus dan dikeluarkan bersama feses. Nah, selanjutnya ada zat-zat sisa yang dikeluarkan oleh hati. Ada 3, yang pertama itu urea, yang kedua bilirubin, dan ketiga empedu. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu organ sistem ekskresi pada kulit dan mekanisme ekskresinya. Jadi, si kulit ini berfungsi mengeluarkan keringat dan membantu mengatur suhu tubuh. Struktur kulit yang berperan dalam ekskresi yang pertama ada kelenjar keringat, kedua pori-pori kulit, dan ketiga pembuluh darah. Lalu selanjutnya ada kandungan keringat. Yang pertama air, kurang lebih 99%. Yang kedua ada garam mineral, dan yang ketiga ada sedikit urea dan amonia. Selanjutnya ada mekanisme pengeluaran keringat. Yang pertama, suhu tubuh meningkat saat beraktivitas. Yang kedua, kelenjar keringat menghasilkan keringat. Ketiga, kelenjar mengalir melalui saluran keringat. Keempat, keringat keluar melalui pori-pori kulit. Dan yang kelima, keringat menguap sehingga membantu mendinginkan tubuh. Lalu ada fungsi keringat. Yang pertama, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan yang terakhir, mengatur suhu tubuh. Nah, sekian penjelasan saya mengenai sistem ekskresi pada manusia yang meliputi organ ginjal, hati, dan kulit beserta mekanisme ekskresinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.